Sekarang saatnya kita telanjangi Tifa. Maksudnya kita telanjangi dengan analisa menurut Katurangan Jawa mengenai wataknya. Buku ciptaan Roy Suryo CS sudah sampai di PBB. Bahkan sudah sampai di New York. Katanya bakal dibaca oleh umat-umat yang ada di Antartika. Waduh, gerombolan ini saya rasa semakin hari semakin lucu, semakin kocak. Kita menyebarkan fitnah aja, berita bohong, berita tidak benar tanpa bukti aja di depan umum, apalagi dipublikasikan di media-media, itu sudah ada pidananya. Sekarang fitnah ilmiah mereka itu ditambah lagi dengan bangga mereka menerbitkan buku. Bego. Sudah jelas pastilah buku itu nanti justru akan menjadi bukti lagi. Rismon ketawa, guys. Ini antara ketawa bangga, salut, dan menganggap bahwa mampus kau Pak Jokowi. Bakal dibaca oleh Pak Prabowo di forum PBB September nanti. Atau dia ketawa karena dia merasa lucu juga ya apa yang mereka bikin ini. Buku Jokowi White Paper itulah buku sampah, ya. Buku sampah yang isinya bisa propaganda, agitasi, karena yang mereka cuap-cuap selama di sosial media, itulah mereka tulis dalam buku. Terus yang ketiga, sesuatu yang irasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak ya, yang terus ditelanjangi oleh banyak netizen. Sebentar. Jangan salah sangka dulu ya. Ditelanjangi di sini maksudnya itu dikuliti, gitulah kurang lebih. Jadi jangan salah sangka lah. Setelah RRT mencetak buku dan terlihat bangga ya, apalagi katanya akan dicetak di 25 negara ya kan, dan juga akan hadir di PBB. Waduh, netizen semakin yakin bahwa RRT ya kan emang kurang pada beres. Bagaimana tidak ya, memfitnah dengan ujaran saja sudah kena pasal gitu ya, apalagi memfitnah dengan cara mencetak buku. Semoga saja hukumannya menjadi berlipat-lipat ya. Selain itu teman-teman, netizen juga pada ketawa sebetulnya ya, karena menurut netizen ya semakin kesini semakin kelihatan gilanya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sekarang saatnya kita telanjangi Tifa. Maksudnya kita telanjangi dengan analisa menurut Katurangan Jawa mengenai wataknya. Nah, ini dia watak asli si Tifa. Kalau dilihat dari Katurangan, sosok ini jelas masuk kategori manusia bunglon. Wajahnya bisa senyum manis, tapi hati licin kayak belut hidup dilumuri oli bekas. Susah ditangkap, gampang ngeles, dan begitu kena langsung bikin tangan bau amis. Senyumnya bukan senyum tulus, itu senyum ala kucing garong. Depanmu dia manis, meong-meong, pura-pura jinak, tapi begitu kamu lengah, lauk di meja langsung hilang. Dia tipe perampok nasi bungkus kelas kakap. Kacamatanya bikin terlihat seperti intelek.
Padahal otaknya kategori bego akut. Tukang bohong level dewa. Kalau ngomong sekali, bikin orang mikir dia malaikat. Tapi begitu dicek faktanya, ternyata dia cuma iblis yang lagi cosplay jadi ustadzah. Gaya pakaian rapi dan kalem, jangan ketipu. Itu bukan tanda alim, itu kamuflase kayak ular kobra nyelip di pot bunga. Diam-diam, begitu ada kesempatan, bisa nyembur racun gosip sampai bikin satu kampung ribut 7 turunan. Kesimpulannya, omongannya nggak jelas, suka muter-muter kayak kompas rusak. Utara bilang iya, selatan bilang enggak, barat ketawa, timur pura-pura pingsan. Bohong udah jadi hobi, ngeles udah jadi olahraga, nusuk dari belakang udah jadi profesi. Orang model gini itu kayak anjing kampung. Kalau ketemu majikan pura-pura nurut, tapi giliran majikan pergi malah ngerusak tong sampah tetangga. Jadi intinya, ini tipe manusia yang mulutnya manis kayak madu, tapi isinya racun lebih keras dari ular berbisa. Jangan sekali-kali percaya, kecuali kamu siap jadi korban kebohongannya. Nah lo ya, sudah ditelanjangi. Tetapi jangan salah paham dulu ya kan, tadi sudah dijelaskan. Maksud yang ditelanjangi bukan seperti makna ditelanjangi seperti di dalam kamus ya, bukan makna denotasinya, melainkan makna konotasinya ya. Setelah ditelanjangi ternyata ngeri katanya netizen barusan ya, yang membuat konten menggunakan rekayasa AI ya. Waduh, giliran Dokter Mangkrak ditelanjangi. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah yang disampaikan oleh netizen barusan melalui AI ya, video AI barusan itu teman-teman sependapat ataukah bagaimana? Silakan teman-teman menulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Lanjut. Buku ciptaan Roy Suryo CS sudah sampai di PBB, bahkan sudah sampai di New York. Katanya bakal dibaca oleh umat-umat yang ada di Antartika. Waduh, gerombolan ini saya rasa semakin hari semakin lucu, semakin kocak. Tidak menunjukkan bahwa mereka itu orang-orang yang benar-benar memiliki ilmu. Walaupun mungkin mereka memang betul-betul sarjana, tapi isinya kosong. Gimana pendapat kalian? Mungkin mereka memang betul-betul sarjana, tetapi kosong ya, kurang lebih seperti itulah yang disampaikan oleh Mas Setiawan barusan ya. Ya saya justru mempertanyakan gitu loh, kemungkinan sebagian dari mereka sarjana, tetapi sebagian lagi mungkin sarjana mereka ijazahnya palsu ya. Jadi orang yang selama ini menuduh Jokowi itu ijazahnya palsu, patut diduga kuat justru merekalah yang memiliki ijazah palsu. Karena si krisis moneter itu bukan hanya S2 dan S3-nya saja yang saat ini diragukan. S1-nya yang katanya itu diterbitkan oleh UGM juga mulai diragukan ya. Lanjut. Insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya. 25 negara. Dasar bego. Bego. Jadi ya, RRT ini, kelompok mereka ini memang asli benar-benar bego, dungu, goblok lagi. Selama ini mereka bertahun-tahun, berbulan-bulan, ya kan, selalu menyebarkan kebencian, fitnah terhadap Bapak Jokowi. Sudah jelas loh, fitnah itu dikatakan, diungkapkan secara lisan aja di depan umum aja sudah ada pidananya. Apalagi dipublikasikan di media-media. Itu loh, fitnah itu ada pidananya. Nah, katanya mereka ahli, peneliti
ilmiah. Nah, ya memang ilmiah memfitnahnya. Kita menyebarkan fitnah aja, berita bohong, berita tidak benar tanpa bukti aja di depan umum, apalagi dipublikasikan di media-media, itu sudah ada pidananya. Sekarang fitnah ilmiah mereka itu ditambah lagi dengan bangga mereka menerbitkan buku. Bego. Sudah jelas pastilah buku itu nanti justru akan menjadi bukti lagi kalau semua isi buku itu adalah narasi, opini mereka, fitnah mereka yang selama ini disebarkan di depan media, diprokes-prokes, ditulis mereka di buku. Jadi mereka justru menambah lagi fitnah ilmiah mereka, dibukukan lagi. Goblok, bego. Jadi fitnah-fitnah mereka tidak puas dengan lisan di media-media. Sekarang mereka perkuat lagi penyebaran fitnah mereka, kebencian mereka, pencemaran nama baik mereka dengan buku lagi. Ya, nambah lagi bukti ilmiah mereka, bukti fitnah ilmiah mereka dengan buku itu. Jadi ya, bukan di 25 negara sih, netizen sih berharap nanti menjadi 25 tahun penjaranya. RRT bego, aduh, fitnah malah dibukukan lagi. Aduh, Mas Ian Jibril. 25 negara dengan 25 tahun emang beda tipis ya kan. Sama-sama 25, beda bagian belakangnya. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Sependapat nggak dengan harapan Mas Ian Jibril bahwa semoga RRT ya bukan hanya mencetak bukunya di 25 negara tetapi 25 tahun penjaranya. Saya sebetulnya sependapat ya dengan apa yang disampaikan oleh Mas Ian Jibril di bagian depan tadi, bahwa tadi Mas Ian Jibril ngomong ya memfitnah dengan kata-kata saja itu bisa kena pasal ya kan, pencemaran nama baik bisa, fitnah juga bisa, apalagi sampai mencetak buku. Iyalah, aduh. Sebelumnya saya disclaimer teman-teman ya, kalau kita tadi mendengar kata-kata yang kurang enak didengar ya, melanggar aturan, norma, nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya kan. Tolong di skip ya, tolong dimaklumi dan jangan diikuti karena tadi berkali-kali Mas Ian Jibril mengatakan kata-kata mutiara begitu. Ya, tolong jangan diikuti, itu tidak baik ya. Lanjut. Itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara? Secara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia? Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena Di PBB? Ya, PBB? akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Rismon ketawa guys. Ini antara ketawa bangga, salut, dan menganggap bahwa mampus kau Pak Jokowi. Bakal dibaca oleh Pak Prabowo di forum PBB September nanti. Atau dia ketawa karena dia merasa lucu juga ya apa yang mereka bikin ini. Oke. Oke, kita lanjut guys. Karena, ya, dengan begini aja bangga kok, ya kan? Ojo sampai ijazahmu simulat, ya gitu. Artinya jangan sampai ijazahnya itu bercandaan. Ya, saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas, siapa lupa saya, konten kreator juga ini, Mas Bill kalau nggak salah ya, yang tadi mengulas bahwa dia mengomentari ketawanya si Rismon ya. Menurut dia ada dua kemungkinan, si Rismon ini ketawa karena senang gitu ya, karena dalam hatinya itu muncul perasaan
Kapok kau Jokowi, modar kau Jokowi. Sebentar lagi buku ini akan dibaca oleh Prabowo di forum PBB. Ya kan? Terus yang kedua dia ketawa, ya kan? Dia mengetawakan dirinya sendiri. Ngapain kita mencetak buku macam kayak gini? Mungkin seperti itu. Nah, apapun itu potensinya ya, apakah yang pertama itu yang benar ataukah yang kedua, yang jelas kalau memang buku itu akan dibacakan oleh Prabowo di PBB, saya juga bingung gitu loh. Buku setebal itu mau dibacakan Prabowo berapa jam, dan lagian kepentingannya PBB apa? Aduh, koplak, lanjut. Bola GSP, kilo Dokter Tifa ngomong katanya bukunya itu nanti September itu sudah di 23 atau 27 atau 25 negara. Tapi mbuh wi tekane piye nang sapa itu? Dijaga. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara? Secara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia? Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena di PBB? Ya, akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Amit loh. Luar kok nyampe di 25 negara, 27 negara atau malah 35 negara pun. Ya paling itu lewat konco-konco nih, paling ya sak circle, ya sak kelompok ujung-ujungnya kan ya gur bulet neng kono. Apa itu bener sing diomong ke sapa iku Refri Harun. Refri Harun kan ngomong kayak gini karo temennya yang di apa itu, yang di Belanda. Teman saya di Belanda bingung, kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah. Iya, bodoh sekali itu. Kok ada ya di Indonesia orang ribut mengenai keaslian ijazah. Iya, bodoh sekali itu. Jadi bener kan, nanti sing bodoh, nanti sing kacau ini arti ikuti terus. Oke, Bala, tetap semangat, mantap. Yes. Iya, saya sependapat ya dengan apa yang diulas oleh oleh Pak Bolo barusan, ya kan? Yang bagian belakang barusan mengutip pernyataannya Ade Armando, ya kan? Iya, bodoh sekali. Aduh, ya kan? Iya, dalam acara tersebut kan sebetulnya si RH itu kan inginnya itu kan menjatuhkan Pak Jokowi gitu ya, bahwa ini persoalan apa sih, persoalan ijazah itu cukup ditunjukkan saja, persoalan selesai gitu kan. Malah dijawab oleh si Ade Armando, iya justru bodoh, ya kan? Iyalah, yang mempersoalkan itu bodoh, ngapain dipersoalkan gitu loh. Aduh, ketika dipersoalkan kemudian dibawa ke ranah hukum, malah katanya kriminalisasi. Gimana ceritanya orang macam kayak gini ya? Lanjut. Kita terus akan soroti RRT ini ya. UGM sudah menyatakan keaslian otentikasi dari ijazah Pak Jokowi kemarin dalam siniar resminya mereka ya. Terus sisi lain juga, buku Jokowi White Paper itu adalah buku sampah ya. Buku sampah yang isinya bisa propaganda, agitasi, karena yang mereka cuap-cuap selama industri sosial media, itulah mereka tulis dalam buku. Terus yang ketiga, sesuatu yang irasional, bahwa mereka menulis buku, walaupun itu kompilasi dari 3 orang itu membutuhkan waktu bisa 1 atau 2 tahun untuk bisa menghasilkan itu. Kenapa? Ini berhubungan dengan ilmu eksata. Jadi hal-hal yang seperti ini perlu dilihat juga dari bagaimana dibandingkan dengan komparasi dengan penulis-penulis lain, dan juga studi atau riset mengenai ijazah ataupun skripsi Pak Jokowi ya. Itu yang namanya peneliti yang fair dan punya etika dan moral ya. Dan buku ini insya Allah dalam waktu singkat September itu sudah ada di 25 negara. 25 negara? Ya, 25 negara? Secara dengan bantuan Forum Diaspora Indonesia? Ya, sudah ada, dan buku ini nanti akan hadir di PBB. Karena dibawa, akan dibawa oleh teman-teman diaspora di depan PBB, di mana salah satu agendanya Presiden Prabowo Subianto akan bicara di tanggal 23 September. Dan buku ini sudah sampai ke New York duluan. Aduh, nggak keluar semua.
Kata dia, buku ini akan hadir di 25 negara dan akan hadir di PBB. Ini ngayalnya udah kebablasan nih. Ya maksud gue tuh ya kalau bohong tuh ya jangan gini-gini amat gitu bohongnya. Dan pertanyaan gue, lu dapat dana dari mana bisa ngirim tuh buku ke 25 negara? Padahal di negara sendiri aja belum laku. Lu uji coba dulu jual di sini. Kenapa langsung ke negara-negara luar? Apalagi ke PBB. Ngapain PBB disuruh baca buku karangan orang-orang dungu? Dan setahu gue yang penikmat buku ini, book lover ini, buku yang benar-benar bagus aja itu paling ya 10 negara, 15 negara gitu. Ini kok bisa buku karangan orang-orang dungu seperti itu, yang isinya juga tidak jelas, cuman hasil pikiran dari kaum-kaum pembenci, bisa dikirim ke 25 negara. Dokter tipu. Inilah kalau kita ini bergaul dengan orang-orang dungu ya. Akhirnya jadi dungu juga. Udah dungu, ngehalu lagi. Ya jual di sini dulu aja. Berapa keping nanti terjualnya, berapa buku. Nah, misalkan terjualnya banyak, ya udah baru jual ke sana. Lagian juga butuh effort banyak, harus diterjemahin ke berbagai bahasa. Ntar isinya delos undang-undang lagi. Isinya the test our undang-undang. Dokter tipung ya ampun. Lu kan dokter ya, mending lu bikin buku yang inilah yang sesuai dengan bidang lu. Ya buku tentang kedokteran ke atau apa gitu. Jadi saya khawatirnya kalian ini udah kena gangguan ini kalian ini sepertinya. Karena saya lihat-lihat udah keterlaluan halunya, udah di luar logika akal sehat. Bahkan jin Ifrit, Setan, iblis, dan dedemit-dedemit lain yang dekat kalian tuh kayaknya minder deh. Minder sama kelakuan kalian. Ya ampun, ini terima seketir orang dungu ya. Siapa lagi mereka ini kalau bukan dari golongan-golongan Abah Al-Anis Al-Magdi itu. Untung saya tidak tergabung dengan golongan ini. Malu anjir. Ngehalu. Kemarin ngehalu abahnya jadi sekjen PBB. Sekarang ngehalu buku model begitu tersebar luaskan ke 25 negara. Waduh, beneran nih. Imajinasi tingkat tinggi dari Dokter Tifu. Optimis ekspor buku sampai ke 25 negara, akan hadir juga di PBB. Diobral buku karya Rismon CS 250k. Waduh, jangan salah, udah 80 juta loh mereka mendapatkan pundi-pundi, konon begitu. Buku white paper karya besar RRT yang diklaim ilmiah dijual di dalam negeri pun belum tentu laku. Karena itulah dijual di 25 negara karena mereka nggak bisa baca, ya jadi kemungkinan laku itu ada. Lah, terus laku nggak bisa baca mau dipakai apa bang? Pakai ganjel pintu, ganjel lemari. Aduh, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silahkan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.